Oke, Romo Vincent sudah siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari para audiens yang 2.000 orang yang sudah menghadiri Zoom kita malam hari ini. Ya, dari tadi kita sudah mendengarkan apa kekeringan, keterbebanan yang dialami oleh teman-teman, khususnya tadi Didin dan Betty. Dan saya yakin teman-teman juga, saya pun pernah mengalami karena saya manusia juga gitu ya. Apakah Romo Vincent, ya Romo Vincent juga manusia ya. Iya Jadi dong. saya mau bertanya juga ini. Sebelum nanti teman-teman mau bertanya, saya bertanya dulu. Romo itu kan Romo gitu ya, ya full timer lah melayani Tuhan. Pernah nggak sih ngerasain uh, kekecewaan atau bahkan mungkin pernah nggak kepikiran mau keluar dari uh, pembiaraan gitu ya, atau mungkin sudah jadi Romo atau sewaktu dulu masih jadi frate, pernah nggak pingin keluar karena saking mengalami kekeringan yang Romo rasakan gitu. Mungkin satu pertanyaan ini aja dulu Romo. Nanti akan ada yang lebih ekstrim. Pertanyaanmu satu aja udah ekstrim ya kan? Oke, shalom semuanya teman-teman. Shalom Romo. Shalom Romo. Terima kasih malam ini kita punya acara bareng-bareng Q&A. Jadi malam hari ini memang biasanya kita kan ngobrol itu hanya searah gitu ya. Lalu apa namanya? Yang saya pikirkan kalau hanya satu arah bakal bete, bakal bosen dan kita ngantuk. Lalu hitungannya cuma ngitung waktu kapan selesai gitu ya. Jadi malam hari ini kita bikinnya Q&A sambil cerita, sambil saya kasih renungan nanti sambil diantara itu. Jadi tadi terima kasih teman-teman yang sudah mulai sharing. Nah, sekarang tadi si Ibet sudah mulai tanya kan, pernah mengalami kekeringan enggak? Pasti. Kekeringan yang salah satu yang saya alami itu, kalau tadi si Ibet tanya ya, pernah mengalami untuk keluar dari biara enggak? Pernah. Itu aku alamin waktu dulu di Kolsani, waktu aku dulu di Jogja. Jadi waktu mungkin Pastor Tom masih ada ya waktu itu ya. Jadi waktu aku kan kuliah di Sanata Dharma tahun 2006. Jadi oh ya, aku kan asli Surabaya, aku 2 bersaudara, adikku 1. Lalu papa itu sudah nggak ada sejak aku SMA. Terus apa namanya, Mas, sebagai anak pertama itu kan selalu terpikir untuk bantu-bantulah orang tua, untuk mama gitu ya. Terus apa namanya, pergumulan paling gede itu ketika mama sama adikku itu nggak cocok. Jadi apa namanya, mereka sering berantem gitu. Kalau misalnya kalau aku telepon ke Surabaya waktu itu, mama tuh selalu nangis. Jadi cerita tentang pokoknya konflik dengan adik yang tinggal serumah dan macam-macam. Jadi itu yang membuat aku waktu itu tuh merasa apa ya, kok jadi seperti munafik gitu ya ketika aku mau jalanin hidup biara, tapi kok keluarga kami kok nggak bagus gitu ya. Jadi waktu itu aku terpikir untuk keluar. Jadi apa namanya, waktu di teologi dulu di Kolsani itu di kuliah di Kentungan terpikir untuk itu. Nah, satu kali aku pernah tanya sama mama, aku bilang, "Ma, aku keluar aja ya dari biara." Waktu itu aku mikirnya gini, kalau memang aku dipanggil Tuhan, pasti kan akan kembali gitu ya. Entah kapan, gimana caranya, bentuknya seperti apa, dan kapan itu kan pasti akan kembali. Jadi aku mikir, udahlah, aku pulang dulu lah ke Surabaya, bantu-bantu mama sebagai anak pertama, kerja-kerja lah, apalah gitu kan. Terus apa namanya, tunggu sampai adikku menikah atau gimana, lalu nanti kalau memang Tuhan panggil aku lagi, aku balik gitu ya. Tapi mama dia bikin satu kalimat yang buat meneguhkan aku waktu itu. Dia bilang, emang kamu pikir kalau kamu keluar lalu masalahnya selesai? Dia bilang gitu. Belum tentu, dia bilang. Kalau kamu keluar minimal mama harus siapin 2 piring buat kalian, dia bilang gitu, untuk kamu sama adik kamu, dia bilang gitu. Aku pikir iya juga ya. Dan terus dia bilang, udah jalan terus aja, ngapain kamu lihat belakang gitu ya. Ya udah, itu yang membuatku jalan terus. Itu sih kalau kurang lebih cerita singkatnya. Jadi pergumulan ada sih, pergumulan pasti ada. Itu salah satu pergumulannya. Thank you, Ben. Iya, Romo. Ini pertanyaan kedua. Sudah ada yang masuk pertanyaan ke chatnya saya. Jadi pertanyaan yang kedua itu, ini kan Romo ini sendirian ya, tidak menikah gitu ya. Semua juga orang tahu kalau Romo itu nggak menikah.
Nah, di dalam hidup Romo pernah nggak merasakan kesepian gitu ya? Sebagai laki-laki pernah nggak merasakan pingin punya pasangan, pingin punya istri, begitu Romo? Hmm. Oh pastilah, aku kan tampangku kan nggak jelek-jelek amat ya kan, jadi Yoi. jadi Setuju. iya. Nggak, kalau aku bilang kita bicara sebagai apa ya? Kita bicara sebagai pastor, sebagai romo itu kita bukan malaikat, gitu ya. Kita laki-laki dan kita laki-laki sejati. Bukan berarti lalu ketika kita jadi pastor lalu semuanya aman-aman dan baik-baik aja, enggak. Ya, jadi pergumulan tetap selalu ada. Lalu apa? eh, untuk pengalaman kesepian dan sebagainya itu ada. Apalagi sekarang aku sebagai punya tugas misi itu. Kalau dulu kan waktu di Indonesia lebih gampang. Nah, sekarang sebagai tugas misi, lalu aku tugasnya kan kami kan para Yesuit ya, Romo-Romo SJ, dan aku tugas di Cina, di Taiwan, dan apa namanya, jumlah kami itu separuh dari Romo-Romo SJ di Indonesia. Jadi kami total seluruh jadi SJ itu kami di Yesuit itu di Asia Timur, di Taiwan itu kami punya karya di Taiwan, di Hong Kong, di Makau, sama di Cina daratan. Lalu apa namanya, seluruh total kami di seluruhnya itu hanya 150 orang. Bayangin untuk melayani jemaat segede Hong Kong, Makau, Taiwan itu kami hanya 150 orang. Lalu average untuk rata-rata umur kami itu dari 150 itu adalah 70 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau average age-nya 70 tahun, 2-3 bulan yang lalu itu yang ada romo kami yang meninggal itu umurnya 105. Lalu yang lain itu setelah umur 90 dan sebagainya. Jadi aku yang umurnya 40 ini, ketika melihat yang seperti itu, misalnya kayak aku sekarang serumah ya, kami tinggal sepastoran, apa namanya, di atasku, pastor yang di atasku itu, aku paling muda serumah, di atasku tuh umurnya 60, jadi kami bedanya 20 tahun. Gitu ya. Kesepian itu pasti ada, artinya adalah ketika kita melayani orang gitu ya, seringkali kan teman-teman kalau misalnya ya kita omong sebagai orang dewasa ya, orang gede ya, nggak usah ngomong anak-anak remaja yang masih cinta-cinta kecil gitu ya. Seringkali kan kalau kita punya pekerjaan, kita bekerja itu kan kita seringkali kalau kita punya stres atau apa, yang kita pikirkan kan keluarga, anak gitu ya. Misalnya kita punya masalah dengan istri atau suami atau apalah gitu ya. Yang kita pikirkan, udahlah gue mau terus karena apa? Ini demi anak gitu ya. Nah, masalahnya buat aku tuh nggak ada gitu loh. Aku kerja tuh buat apa gitu loh. Nggak ada sesuatu yang kubayangkan itu. Jadi aku kadang bekerja lalu untuk apa? Ya nggak untuk apa-apa gitu loh. Ya bahasa sucinya kan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyelamatkan, mendapatkan jemaat-jemaat dan sebagainya. Tapi itu kan bahasa sucinya gitu kan. Tetapi kan ketika kita kembali ke kamar, itu kadang kita merasa kosong gitu ya. Kita merasa kosong. Lalu kan kadang kita terpikir, iya ya, ngapain ya kerja keras-keras, apalagi jadi pastor gitu ya. Kita mau kerja santai, mau kerja keras, nggak ada yang ngeliatin gitu ya. Nggak ada yang ngurus gitu ya. Jadi kesepian itu pasti ada. Lalu misalnya kayak godaan untuk punya pacar, istri dan macam-macam itu pasti selalu ada gitu ya. Jadi bukan berarti ketika apa namanya jadi pastor tuh lalu wah seperti malaikat ya, pikirannya hanya melihat ke atas ke surga gitu ya. Nah masalahnya sekarang aku dulu pernah waktu masih baru pindah jadi misionaris ya, dari Solo pindah ke Taiwan. Aku bilang, Tuhan Yesus, kenapa ya? Bahkan ayam-ayam itu jadi tampak cantik, aku bilang gitu ya. Ayam-ayam, bebek-bebek itu tampak cantik sekali, aku bilang gitu. Kenapa pengalaman ini tidak aku alami waktu dulu ya? Jadi melihat banyak orang tuh, wah ini jadi banyak banget nih, cantik-cantik semua nih, luar biasa sekali Tuhan ciptakan ini ya gitu ya. Jadi itu kalau buatku. Jadi pengalaman ingin memiliki gitu ya. Pengalaman semakin apalagi umur kita 30, 40, 50 itu kan ingin apa ya? Bukan lagi kalau dulu mungkin kita waktu kuliah itu kan pengen punya pacar, cewek itu kan
yang bisa menemani kita atau apa, tapi sekarang sudah nggak seperti itu kan. Kita nggak akan lagi terpikir pada secara fisik gitu kan, tapi kita butuh teman yang mengerti kita, memahami kita gitu ya, dan itu prosesnya yang nggak gampang kalau buat aku. Itu sih, Bet. Nggak tahu apakah itu menjawab. Iya, Romo tadi juga sudah menjelaskan banyak ya. Ternyata pergumulannya juga sama dengan yang nggak ada bedanya lah. Namanya juga manusia gitu ya. Pernah juga ngerasain rasa bosan gitu ya, merasakan kejenuhan gitu. Saya juga pernah mengalami hal itu. Ya, di mana dari tempat yang dari Nias itu kan dekat dengan Provinsi Sumatera Utara ya. Indonesia Barat itu rata-rata memang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Dan sekarang ada di Indonesia bagian timur dan Papua, itu pun Papuanya yang paling pelosok lagi gitu ya. Jadi pernah ngerasa bosan juga gitu ya. Lebih ngerasa bosannya lagi adalah rasa kebosanan itu meningkat menjadi rasa kekecewaan. Kenapa kecewa? Karena kita sudah capek-capek melayani masyarakat dan kita melihat tidak ada perubahan di masyarakat. Sama saja seperti kita baru datang dengan hingga pada saat ini gitu loh. Dan kita udah capek, sudah bekerja sama dengan mitra dan segala macam dan ternyata tidak ada perubahan. Khususnya di sini anak-anak yang malnutrisi itu tetap aja masih ada gitu ya. Jadi ya sempat juga ngerasa bahwa Tuhan kayaknya eh, nggak guna ya, saya capek selama ini, nggak ada gunanya ketika saya sudah melakukan ini capek-capek, kadang sampai, air mata juga, tidak hanya tenaga, air mata, dan banyak sekali pengorbanan yang walaupun tidak melebihi pengorbanannya Yesus gitu ya. Jadi, apa namanya, rasa itu memang, benar-benar, menyiksa sih kalau saya gitu loh. Untungnya saya waktu itu, apa namanya, lebih mendekatkan ini ya, kalau saya Romo solusinya nanti Romo juga kasih tahu kita solusinya ya. Ketika kita merasakan kekeringan, kesepian segala macam, apakah kita berhenti sampai di sana? Bagaimana supaya kita bisa merasakan kebebasan? Nanti pasti Romo akan menjelaskan ke kita gitu ya. Itu sih yang kita harapkan. Sembari nanti kalau masih ada teman-teman yang masih mau bertanya, karena di sini juga ada pertanyaan lagi Romo ya. Saya juga tidak akan kasih tahu solusinya saya bisa keluar dari kebosanan dan kekecewaan saya, karena nanti akan mengambil porsinya Romo Vincent. Nah, ini pertanyaan terakhir aja sih Romo. Apakah Romo pernah merasa lelah dalam pelayanan dan bagaimana memotivasi diri kayak gitu ya? Lalu apa namanya? Yang satu hal lagi Romo, yang tadi tuh ya kelanjutan dari yang tadi itu. Mungkin ini puncak dari pertanyaannya saya ya. Ketika misalnya menginginkan ada pasangan segala macam, pastinya juga pernah ngerasain ya, apa namanya, maaf ya Romonya saya harus bertanya ini, apa namanya, pernah nggak ngerasa ada hasrat misalnya ingin melakukan ya itulah ya hubungan suami istri atau seksual kayak gitu. Ya itu Romo. Oke, Silakan dijawab. nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin pertanyaannya kamu nggak bakal bisa dapat jawabannya di pastor yang lain ya kan? Gitu. Jadi teman-teman, ketika kita jadi pastor gitu ya, untuk urusan seksual itu kita harus tahu bagaimana cara handle gitu kan. Dan apa namanya, keinginan seksual dan macam-macam itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengolah gitu ya. Tinggal gimana kita ngolah. Keinginan untuk hubungan seks dan sebagainya itu akan selalu ada. Bukan berarti apa namanya, ketika kita jadi pastor atau orang jadi biarawan lalu seperti orangnya dipotong gitu ya, lalu enggak ada nafsu lagi gitu ya, enggak, tetap ada. Tetapi bagaimana kita menggunakan nafsu itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Kalau misalnya kita hanya di dalam kamar gitu ya, ya, atau kita hanya hidup sendirian, maksudnya hanya ya introvert dan sendiri aja, ya itu akan selalu muncul. Tetapi bagaimana kita mengisi? Kebetulan aku suka main musik, aku punya hobi aku sampai hari ini tuh punya hobi koleksi perangko gitu ya. Lalu aku punya banyak teman dan olahraga dan apa namanya, itu semua rasanya bisa apa ya? Bisa membantu untuk mengolah itu sih kalau buatku, karena apa namanya, itu sih kalau buatku, nggak ya, keinginan itu pasti selalu ada ya, keinginan itu pasti selalu ada. Nggak, aku mengatakan seperti ini karena gini, bukan berarti ketika kita sudah menikah gitu ya, aku pakai analogi yang lain gitu ya, ketika kita sudah menikah bukan berarti kita lalu sudah cukup puas dengan satu orang,
Kadang itu menjadi berbeda. Ataupun kadang kita tidak lagi malas gitu ya. Jadi malah kan umur kita itu kan ada umurnya ya. Ketika nanti kita sudah umur tertentu, lalu itu bukan lagi yang utama lagi gitu ya. Udah lagi bukan yang utama sih kalau menurutku. Pengalamanku. Jadi relasi dan sebagainya, persahabatan rohani dan sebagainya itu sangat membantu. Dan buatku adalah kuncinya adalah kita mesti punya teman. Dan jangan sendiri kalau buatku. Justru aku bersyukur misalnya teman-teman sekarang ya, kita punya kelompok Joy gini, alumni, ini sebagai kesempatan buat kita loh untuk saling, jangan merasa malu lagi. Kita sudah sejak kuliah dulu bersama di Jogja, kita sebagai satu saudara gede gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ngerasa dekat dengan satu orang, mungkin cari teman lain yang bisa cerita gitu ya, pengalaman-pengalaman yang dalam, misalnya ya ternyata aku masih belum pas gitu, bisa seperti itu ya. Ternyata aku masih merindukan gitu ya. Lalu bisa diolah gitu ya, gitu ya. Misalnya seperti aku buka satu kartu misalnya. Aku tuh dapat anugerah Tuhan itu telinga. Nah, telinga aku kan karena aku main musik ya, aku main biola dan main gitar. Jadi telinga aku tuh sangat sensitif dengan suara. Jadi kalau aku ada teman-teman perempuan yang suaranya itu bisa sampai menasihati persis seperti mamaku. Oh, mau itu gemuk, mau itu kurus, mau itu tinggi, mau itu pendek, mau itu seperti apa, wah langsung aku jatuh cinta. Serius, aku nggak bohong gitu ya. Jadi misalnya ya, aku ketemu umat atau nenek gitu ya, terus dia bisa bilang, Pastor hati-hati ya, Pastor harus baik-baik, harus pokoknya nasihati seperti mamaku gitu. Mamaku udah meninggal. Jadi ketika ada orang yang bisa menggantikan mamaku dan dia bisa menasihati mirip seperti mamaku yang bilang sama aku, waduh, itu langsung masuk seperti ping, masuk ke dalam gitu ya. Jadi itu yang membuatku lalu jadi waspada gitu ya. Supaya aku bisa tahu bahwa oke, ini kebetulan channel radionya sama gitu ya. Jadi ketika aku tahu itu, ya aku harus sadar diri, jangan main, maksudnya jangan diterusin gitu. Kalau diterusin pasti kejadian. Gitu sih kalau buatku. Jadi aku tahu dan aku mesti sadar bahwa aku punya kelemahan dan jangan main api lah kalau buatku. Jadi ketika aku punya kelemahan, ya aku harus sadar, dan kebetulan aku punya pembimbing rohani ya, yang membantu aku untuk proses-proses yang misalnya aku jatuh cinta sama orang, terus aku misalnya kepingin pengalaman-pengalaman yang lain, dan kepingin punya keluarga tuh kadang muncul loh, misalnya melihat orang dengan keluarga yang punya anaknya sudah punya cucu gitu ya, kita ada anak cucu, lalu sementara kita hidup sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita di gereja, ada setelah perjamuan kasih gitu ya, kan keluarga-keluarga datang, setelah datang mereka kan pulang, lalu kan kita nggak ada, lalu kan kita kembali ke pastoran cuma yang lihat cowok semua batang, semua kan jeruk-jeruk, semua jelek-jelek semua kan. Nah, sementara di gereja kan, waduh cantik-cantik kan, orang Taiwan kan cantik-cantik ya, dari Korea gitu ya. Modelnya sama semua loh, jadi modelnya sama semua gitu ya. Tuhan cakep-cakep ini ya Tuhan gitu ya. Tapi ya udah gitu kan, itu sih kalau buatku. Thank you. Kayaknya Romo pertanyaannya sudah ini ya, tidak begitu ada lagi. Tapi nanti teman-teman bisa japri ke saya atau bertanya langsung juga, silakan raise hand ya. Nah, kayaknya teman-teman juga sudah menunggu-nunggu sih Romo. Dari beberapa tadi kita cerita tentang kekeringan tadi ya semuanya. Kira-kira Romo mungkin bisa memberikan tips gitu ya untuk kita supaya kita bisa menghadapi kekeringan, karena sepertinya sih menurut saya kekeringan ini menjadi akar ya. Jadi penyebab yang disebabkan oleh kekeringan ini kayaknya banyak gitu loh. Jadi kalau memang kekeringan ini menjadi akarnya, berarti akarnya ini perlu kita obati kayak gitu. Terima kasih Romo, silahkan. Oke. Saya share ya. Teman-teman ngelihat ya, kelihatan semua ya ini ya. Iya, lihat Romo. Kelihatan. Oke. Baik, teman-teman, saya lanjutin aja dari yang jadi bahan pertanyaan kita. Dan pasti akan ceritanya panjang gitu ya, ceritanya panjang. Yang saya mau bicarakan malam hari ini itu
apa namanya, sedikit saya jualan hari ini, saya jualan produk. Nah, produknya ini adalah produk SJ punya gitu ya, mau nggak mau. Dan apa namanya yang pengalaman yang saya ceritakan ini hanya sebagian kecil dari topik gede yang biasanya dibawain oleh kalau teman-teman bicara tentang pembedaan roh gitu ya di sermon. Nah, apa namanya? Oh ya, yang saya bicarakan hari ini itu adalah kita mencoba membedakan roh baik dan roh jahat bukan secara karismatik ya. Karena background aku karismatik gitu ya, background aku karismatik, Katolik karismatik. Kemudian apa namanya? Kalau kita di karismatik kan kita pembedaan roh itu dari karunia gitu ya, dari karunia bahasa roh, pembedaan roh, kemudian dari karunia nubuat dan macam-macam. Nah, sementara yang ini adalah kita memahaminya itu secara intelektual gitu ya, secara ada analisanya gitu ya. Oke. Nah, saya akan bicaranya ini secara ringkas-ringkas aja, cepat-cepat aja. Jadi kalau kita merasa hot, kita merasa happy, kita merasa senang, ini semuanya dalam bahasa Inggris ya, saya coba terjemahin. Jadi kalau kita lagi merasa dekat sama Tuhan, kita merasa disapa dengan Tuhan, kita merasa begitu berapi-api dan bernyala-nyala, misalnya setelah Friday night, atau setelah perjumpaan kasih dengan teman-teman sel group dan sebagainya, atau kita merasa disentuh dengan Tuhan, kita menangis dan macam-macam, itu dalam bahasa Inggrisnya namanya konsolasi, ya. Jadi konsolasi itu bukan berarti harus ketawa. Ada orang nangis tapi dia happy gitu ya. Misalnya seorang mama baru melahirkan anak, dia tuh nangis gitu ya. Atau suami ketika lihat mama istrinya punya anak gitu ya, dia nangis gitu ya. Tapi dia begitu happy, saking happy-nya dia nangis. Jadi orang nangis itu bukan berarti harus selalu susah gitu ya. Orang nangis karena gembira juga ada. Jadi apa namanya, konsolasi itu adalah yang membuat kita tuh makin dekat dengan Tuhan gitu ya. Lalu contoh-contohnya apa gitu ya? Contoh-contohnya adalah ketika kita merasa damai gitu ya, merasa peace gitu ya. Atau kita merasa kedekatan dengan Tuhan. Lalu kita merasa dikuatkan dalam cinta kita gitu ya. Lalu kita punya harapan tentang masa depan. Jadi ketika misal kita di cell group atau kita habis Thursday gitu ya, acara, lalu kita merasa, ya Tuhan mau bawa saya kemana gitu ya. Saya makin digerakkan Tuhan untuk apa dan sebagainya gitu ya. Lalu menemukan sebagai sesuatu yang lebih lagi gitu ya. Oke. Atau apa namanya, pokoknya membuat kita makin dekat dengan Tuhan gitu ya, makin mendekat dengan Tuhan gitu ya. Itu banyak hal gitu ya. Oke. Nah, sementara yang lawan katanya yang kita bicarakan malam ini gitu ya, kita akan orek-orek lebih banyak, itu adalah desolasi. Jadi pengalaman yang membuat kita itu lawan katanya gitu ya, dari Tuhan gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa, teman-teman? Ciri-cirinya adalah ketika kita jadi takut. Nggak tahu kenapa, atau kita ketakutan gitu ya. Kadang kita mesti rumahnya rame gitu ya, banyak orang, atau kita ketakutan sendiri, nggak tahu ngapain gitu ya. Atau ketika kita nyetir mobil, atau ketika kita lagi apapun gitu, atau muncul ketakutan. Dan kita nggak tahu, atau muncul sendiri gitu ya. Malam mau tidur, atau muncul itu keringat dingin, terus apa gitu ya, takut gitu ya. Atau lalu kita menjadi sangat egois. Atau kita merasa apa namanya, males banget untuk doa gitu ya. Disuruh perjamuan atau suruh sel, apa rasanya males itu, nggak ada mood gitu ya, nggak mood lagi, rasanya apa ya, aku tahu mesti berdoa gitu ya, kita sebagai jemaat Kristen kita harus berdoa, tapi kok nggak ada spirit gitu ya, itu rasanya nggak ada muncul gitu ya, atau itu. Nah, teman-teman, saya kasih apa namanya sedikit rumusan ya. Jadi ini rumusan matematika, semoga teman-teman nggak bingung ya. Jadi apa namanya di sini, kalau teman-teman lihat di tabel ya, di sini saya bikin apa namanya 9 kolom ya, 9 kolom. Saya akan bicara satu persatu. Jadi ada warna kuning itu Tuhan, kemudian warna hijau itu roh baik. Jadi saya di sini nggak bicara tentang malaikat dan setan gitu ya. Karena apa kok saya nggak bicara malaikat sama setan? Karena namanya roh jahat di Indonesia itu macam-macam gitu loh. Kuntilanak, pocong, genderuwo, lalu apapun gitu. Kadang kita mikir ini roh jahat atau jin gitu ya. Nah, maka lebih baik kita ngamakan itu roh jahat gitu ya. Baik dan jahat itu lebih gampang. Karena kalau kita bilang setan,
Nah, setan itu yang seperti apa gitu ya. Sementara kita suka nonton film setan gitu loh. Nah, apa namanya? Setan itu yang kayak apa gitu ya. Itu kadang kita lalu menjadi susah untuk membahasakannya gitu ya. Maka saya pakai gampang. Oke, ada Tuhan, roh baik, roh jahat yang warna merah. Kemudian Tuhan, kolom bawahnya itu dekat. Ketika Tuhan serasa dekat, terasa dekat, dan ketika Tuhan itu terasa jauh. Ya. Nah, ini saya akan bicara pelan-pelan karena pasti akan bingung. Jadi, teman-teman, kalau misalnya teman-teman dalam hidup, misalnya kita setiap hari itu bersekutu dengan Tuhan, baca kitab suci saat teduh, lalu kita pelayanan juga bagus, lalu apa namanya, pokoknya kita merasa bahwa Tuhan gampang dekat dengan Tuhan, berdoa itu rasanya selalu dijawab, pokoknya enjoy banget, begitu intim dengan Tuhan gitu ya. Nah, biasanya yang kita alami itu roh baik itu akan membuat kita makin semangat lagi, membuat kita makin maju lagi, makin membuat kita menjadi tenang gitu ya, makin membuat kita menjadi pokoknya itu ya karena kita lagi satu tuning ya, satu in tune gitu ya, satu aliran gitu ya. Jadi kalau apa namanya Tuhan itu dekat dengan kita, roh baik itu akan kasih kita rasa semangat atau kita merasa begitu peace gitu ya, menjadi tenang sekali. Nah, kalau lawan katanya teman-teman, kalau kita dekat dengan Tuhan seperti itu, maka biasanya roh jahat itu akan kasih alasan, misalnya ketika kita doa sama Tuhan itu bagus, saat teduh bagus, kemudian pokoknya kebaktian hari Minggu oke, Thursday night juga hadir, pokoknya macam-macam itu kita ikutin. Nah, biasanya roh jahat itu apa? Dia akan membuat kita jadi bimbang. Dia akan membuat kita dengan malasan, udahlah, hari ini kan apa namanya? Hari ini kan capek ya, nggak usah datang lah. Kan Tuhan itu baik ya. Absen satu kali nggak apa-apa lah gitu ya. Apa namanya? Masa nggak boleh lah anak Tuhan, kan kamu setiap minggu sudah datang gitu ya. Nah, itu pasti dari roh jahat. Ya. Jadi saya mulai dari baris atas. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka apapun yang membuat kita menjadi semangat dan tenang, peace gitu ya, itu pasti dari roh baik. Nah, sementara yang membuat kita muncul alasan-alasan, muncul kita bimbang dan sebagainya, itu pasti dari roh jahat. Oke. Itu dulu ya. Sampai di sini nangkep ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk yang agak susah. Nah, teman-teman, kalau kita hubungan dengan Tuhan itu jauh, misalnya kita nggak pernah bersekutu sama Tuhan, kita malas datang ke gereja, kita selalu excuse kalau mau kumpul sama teman-teman seiman, hari Minggu atau setahun sekali aja kita ikut kebaktian, yaitu kebaktian Natal. Kemudian perjamuan kasih nggak pernah ikut. Pokoknya yang seharusnya kita lakukan itu nggak pernah kita lakukan gitu ya. Nah, maka teman-teman, kalau misalnya teman-teman suatu kali ada rasa di dalam hati itu ada orang gedor-gedor, ayo ke gereja, ayo ke gereja, ayo ke gereja, ayo ke gereja, itu pasti dari roh baik, gitu ya. Nah, sementara kalau roh jahat, dia akan kasih hal yang segini, nggak apa-apa, Tuhan itu kan baik, ya kan, nggak apa-apa kan kita anak muda kan, ngapain ke gereja setiap hari, ke setiap minggu kebaktian ya, ikut aja nanti ya Thursday night gitu ya, kan satu kali udah cukup untuk selama sebulan, satu kali aja muncul dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kalau kita hubungan sama Tuhan itu jauh, maka roh jahat itu akan kasih kita hal yang senangan, gitu ya, happy, gitu ya. Tapi happy-nya itu semu, gitu ya. Oke, sampai di sini nangkep ya. Jadi ada dua ya. Sekarang untuk ngeceknya itu sekarang tinggal teman-teman alamin aja. Kalau teman-teman tiap hari itu merasa semangat, sekarang teman-teman mesti ngecek dulu, bagaimana hubungan aku dengan Tuhan? Apakah dekat atau jauh? Secara ini ya, mungkin kan kita kadang merasa saya nggak layak, Romo menganggap saya dekat dengan Tuhan. Nggak apa-apa, gitu ya. Teman-teman bisa ngecek, misalnya apakah saya berdoa tiap hari, apakah saya kebaktian tiap minggu, apakah saya ikut pelayanan, apakah saya cell group, apakah ini. Kalau teman-teman dari jawaban-jawaban itu jawabannya iya, ya udah anggap aja bahwa kita tuh dekat dengan Tuhan, gitu ya. Maka apapun yang membuat kita semangat, itu berarti dari roh baik, gitu ya, dari malaikat, dari yang membuat kita bahagia. Itu pasti nggak salah. Ya. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan dan kita
dapat hal yang senang-senang gitu ya, happy, wah gue seneng banget, tapi tiap hari kerjanya dugem, ke pub, pokoknya jauh dari Tuhan, lalu kita mendapat happy ya, wah gue hari ini happy banget, sukacita banget, itu pasti dari setan lah itu ya. Karena apa? Bukan happy yang dari Tuhan gitu ya. Karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan nggak deket kok, sama Tuhan jauh kok. Jadi kita dapat hal-hal yang menyenangkan. Wah, hari ini aku disentuh oleh Tuhan. Tuhan datang kepadaku dengan rupa yang suara menyenangkan, tapi dia nggak pernah ke gereja kok bisa ngomong kayak gini gitu ya. Nah, itu pasti bukan dari Tuhan. Gitu. Jadi itu. Oke, aku akan lanjut ya. Aku akan lanjut karena teman-teman, ini yang menjadi kunciku untuk malam ini ya. Teman-teman, kalau teman-teman lagi merasa jauh sama Tuhan atau desolasi atau merasa kering gitu ya, jangan pernah membuat keputusan. Dan ini yang saya mau tekankan malam hari ini. Jadi, teman-teman, ketika kamu merasa kering dalam keluarga, ketika kamu merasa hampa dalam hidup gitu ya, ketika kamu gagal gitu ya, ketika kita semua lagi nggak bosen gitu ya, bosen dengan pasangan, bosen dengan pekerjaan, bosen dengan pelayanan, atau kita merasa nggak ada sesuatu yang menggairahkan kita gitu ya, teman-teman, kita jangan buat keputusan apapun ya. Itu kuncinya. Karena apa? Pada waktu itu kita sedang dikuasai oleh namanya roh jahat itu tadi gitu ya. Saya mau kembali ya. Jadi itu kuncinya ini gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman gitu ya, jadi banyak orang lalu menjadi salah pilihan karena apa? Karena dia memutuskan dalam situasi yang gelap. Misalnya kuliah gitu ya, semester 8 selesai skripsi, kuliah, lalu selesai kuliah ternyata gagal gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Dia bunuh diri gitu ya. Kalau bunuh diri ketika dia sedang disapa Tuhan, aku bilang itu luar biasa, amazing gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bersekutu tiap hari dengan Tuhan, lalu ikut pelayanan luar biasa, ke gereja luar biasa, jadi hamba Tuhan gitu ya, pelayanan. Toto satu hari gue mau bunuh diri nih dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, nggak apa-apa, itu oke gitu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman, kamu mau bunuh diri ketika kamu stres, kamu mau bunuh diri ketika kamu masalah dengan keluarga, itu salah. Gitu ya. Karena apa? Kita lagi dalam suasana yang tidak baik. Gitu. Jadi lalu kuncinya apa? Ya kuncinya kita harus makin keras berdoa. Jangan buat kita makin kendor gitu ya. Itu sih. Makin bersekutu. Mungkin lalu kita menjadi kering gitu ya. Nggak ada isinya. Udah enggak apa-apa. Kerasin aja terus. Supaya apa? Supaya kita makin dekat dengan Tuhan gitu ya. Terus aja, jangan berhenti gitu. Nah, ini yang teman-teman yang saya mau kasih tahu. Jadi, kalau kita sedang hampa di keluarga, apapun yang teman-teman alami, ya seperti tadi pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kalau temanya hari ini kan tentang Sakaria ya. Bapak Sakaria itu kan seorang opa gitu ya, seorang opa yang umurnya sudah tua, atau dia dapat penampakan dari malaikat dan dia bilang nggak lama lagi kamu punya anak gitu ya. Lalu si opanya juga bingung gitu ya. Gimana caranya? Istri saya sudah menopause gitu ya, sudah tua, mau punya anak, gimana caranya? Nggak mungkin banget gitu ya. Jadi dia stres gitu ya. Dan dia merasa, apakah betul gitu ya? Sebetulnya Opa Sakaria sama Ibu Maria itu sama. Kedua-duanya itu bimbang dan ragu-ragu gitu ya. Tetapi kenapa kok Sakaria dihukum, nggak boleh ngomong gitu ya, mulutnya tutup gitu ya. Tapi sedangkan Ibu Maria nggak apa-apa gitu ya. Karena mereka berdua berbeda. Ibu Maria itu dia akhirnya dia pasrah gitu ya, whatever gitu ya, terserah. Nah, sedangkan Sakaria dia terus mikir, nggak mungkin ya punya anak-anak udah tua kayak gini, nggak mungkin banget dan sebagainya gitu ya. Dia merasa nggak bebas, dia merasa terbelenggu hidupnya gitu ya. Itu. Jadi yang saya katakan itu. Nah, teman-teman kadang kita bertanya gitu ya, kok saya kadang ngalamin kenapa kok hidup saya itu merasa kekeringan gitu ya, merasa kekeringan. Kadang bisa jadi karena apa? Karena kita malas gitu ya. Atau karena apa? Kita kendor dalam doa kita, dalam pelayanan kita gitu ya. Lalu yang kedua adalah bisa jadi Tuhan itu ngetes gitu ya. Bukan berarti Tuhan itu kasih cobaan ya, tetapi Tuhan tuh pengen ngetes iman kita tuh seberapa tinggi gitu ya.
saya bayangkan malam hari ini teman-teman yang hadir malam ini bukan teman-teman yang baru dijamah Tuhan di level 1 gitu ya, saya bayangkan. Kita semua ikut Tuhan itu mungkin sudah di level 3, level 4, level 5. Teman-teman sudah pelayanan, dulu ikut joy di musik, di drama, di manapun, itu sudah pasti levelnya udah luar biasa, level 2, level 3. Nah, Tuhan itu akan ngetes kita gitu ya. Tapi teman-teman harus yakin bahwa apa? Ketika kita dites dalam iman kita, maka hadiahnya juga makin gede gitu ya. Seperti kalau kita main game gitu ya. Kalau kita main game di level 2, ya tantangannya makin gede. Tapi apa? Hadiah bonusnya juga gede gitu ya. Kalau Tuhan uji kita di level 3, ya cobaan-cobaan hidup makin akan di level 3, tetapi rahmatnya juga makin tinggi juga gitu ya. Dan akhirnya apa? Supaya kita tahu bahwa semuanya itu bukan saya kok yang bikin, itu semuanya dari Tuhan gitu ya, itu. Nah, ini sekarang saya kasih tips-tipsnya ya, tips-tipsnya sebelum supaya semoga teman-teman bisa ngikutin gitu ya. Nah, ciri-cirinya roh jahat itu apa? Ciri-cirinya roh jahat itu apa? Yang pertama adalah seperti anak gitu ya. Teman-teman yang di sini yang punya keluarga, punya anak kecil gitu ya. Anak kecil itu kan sukanya itu manja gitu. Minta es krim, merajuk gitu ya, kalau bahasa Indonesianya merajuk gitu ya. Mama minta beliin ini dong gitu ya. Mama boleh nonton TV dong gitu ya. Mama boleh main HP dong gitu. Lalu kita bilang, nggak boleh, kamu kerjaan PR. Lalu apa? Dia pegang kaos kita, mama ayo dong, boleh dong gitu ya. Merajuk supaya apa kita kasih. Kalau kita nggak kasih dia apa? Dia akan nangis gitu ya. Pokoknya dia minta supaya dapat gitu ya. Lalu apa yang mau nggak mau, kalau kita nurutin, kalau misalnya kasihan ya anak kita nih ya, lalu dikasih, udah pas gitu minta-minta kita kasih gitu ya. Nanti dia mulai belajar, oh ternyata mama kalau gue minta kayak gini pasti dikasih gitu ya. Akhirnya terus gitu ya, minta terus. Nah, ciri-ciri untuk menghadapi anak seperti ini apa yang kita bisa lakukan? Kita harus tegas gitu ya. Tegas, bukan marah loh ya, tegas. Nah, artinya apa teman-teman? Ini saya ambil contoh, misalnya teman-teman suatu kali kita dalam hidup, seperti saya ya, dalam hidup membiara gitu ya. Lalu kadang saya kan tergoda nih untuk hubungan seksual gitu ya. Godaan untuk masturbasi gitu ya. Godaan-godaan untuk punya perempuan. Itu kan alah nggak apa-apa lah, kan nggak ada yang tahu dan sebagainya, kan seperti manja menggoda saya. Saya harus tegas mengatakan sorry, no. Ya, harus tegas gitu ya. Jangan diikutin gitu ya, harus tegas. Jadi harus keras sama yang begini-begini gitu ya. Itu. Karena kalau kita nggak tegas, nanti dia tahu gitu ya. Iya ya, ternyata si Vincent ini dia bisa digoda sama beginian gitu ya. Misalnya dikasih uang gitu ya, atau apa gitu ya, atau jemaat yang bagaimana. Pasti itu. Atau misalnya ketika kita dapat tawaran-tawaran menggiurkan gitu ya, itu. Jadi itu pertama ya. Kalau misalnya kita berhadapan dengan tipe-tipe roh jahat yang sukanya menggoda kita harus tegas. Yang kedua, kalau kita berhadapan dengan roh jahat yang sifatnya itu ingin menyembunyikan gitu ya. Ini bukan hanya untuk masalah selingkuh gitu ya. Ini masalahnya misalnya ya kita punya korupsi gitu ya, uang, atau kita butuh uang gitu ya, atau kita main proposal gitu ya, kita gede-gedein, kita kecil-kecilin gitu ya, atau relasi misalnya seperti itu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri yang seperti ini itu adalah kan kalau kita nggak pernah, mana mau kita terbuka sama orang, gue tuh punya selingkuhan loh, selingkuhan gue tuh cakep banget, gue setiap kali pergi ke sana tuh ya, ke kota A gitu ya, aku mesti sama dia terus gitu. Mana mungkin kita bisa cerita kayak gini, kan kita tutup-tutupin gitu ya. Lalu kita bikin alasan nih sama pasangan kita, papa besok meeting gitu ya ke kota ini gitu ya, anak jagain ya, papa besok mau meeting ini ya, weekend ini papa mau meeting gitu ya. Kita nggak akan ngomong kalau besok kamu ketemu sama mama baru gitu ya, nggak mungkin ya kan itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Yang kita lakukan, kita harus terbuka. Katakan bahwa oke, saya punya masalah ini gitu ya. Jadi ini bukan hanya tentang masalah seksual, tetapi ini mungkin masalah apa, misalnya pelayanan kita gitu ya, atau pergumulan-pergumulan yang kita takut mau kita bicarakan dengan orang gitu ya, harus kita sampaikan gitu ya. Kita harus terbuka. Karena apa? Karena roh jahat itu nggak suka. Kalau tadi itu roh jahat itu sukanya apa? Menggoda kita seperti anak kecil. Yang kedua, roh jahat itu suka nutup-nutupin. Dia nggak suka dibuka di umum gitu ya. Maka kita harus yang kita lakukan apa? Kita lawan kata, buka diri.
Dan yang ketiga, teman-teman, rojat itu seperti komandan pasukan. Ini hanya 3 ciri aja, saya kasih 3 ciri aja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah rojat itu selalu tahu kok kekuatan kita di mana. Kalau dulu saya belajar, dikatakan bahwa rojat itu selalu menggoda kita dari kelemahan-kelemahan kita. Kalau saya malam ini katakan, rojat itu justru menggoda dari kekuatan-kekuatan kita. Gitu ya. Nah, komandan pasukan ini apa? Dia tahu bahwa musuhnya itu punya kekuatan di mana. Misalnya ya, saya ambil contoh diri saya. Saya itu suka main musik dan saya main biola. Kalau saya main biola di gereja waktu kebaktian, aplaus dari jemaat itu luar biasa. Gitu ya. Wah, pastor luar biasa banget. Pastor diberkati Tuhan. Pastor itu orang yang sangat dikasih talenta sama Tuhan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya pada waktu aku mau naik panggung, aku misalnya, aku nanti setelah khotbah aku mau main biola nih, gitu ya. Lalu akan muncul di pikiran, aku mau main biolanya untuk apa, gitu ya. Aku main biola supaya nanti dikasih tepuk tangan ini, dipuji sama umat. Ketika aku muncul ada alasan ini, aku akan mengatakan malam ini aku nggak akan main biola. Lalu akan ngomong sama MC gitu ya, minta maaf ya hari ini saya nggak bisa melayani jemaat dengan musik. Lalu kenapa pastor? Ya hari ini saya lagi kayaknya nggak enak telinganya, nggak bisa main musik, aku bilang gitu. Jadi ketika aku tahu bahwa aku mau main itu demi untuk aku dikasih pujian, gitu ya, aku akan lebih baik mengatakan enggak. Tetapi ketika aku naik memang murni untuk melayani Tuhan, gitu ya, aku akan naik panggung dan melayani Tuhan, gitu ya. Jadi ciri-cirinya apa? Mengelak, gitu ya, mengelak. Jadi ketika aku tahu bahwa itu motivasinya bukan dari diriku, maka aku harus mengelak, gitu ya. Nah, teman-teman, dengan seperti ini, teman-teman, kita pasti akan tahu bahwa itu yang membuat kita kadang merasa kering, gitu ya, merasa desolasi, merasa bahwa Tuhan itu jauh dan sebagainya. Teman-teman, bukan berarti ketika kita yang kita bicarakan malam ini semoga menjadi cerita, menjadi refleksi bahwa nggak ada kata terlambat. Dan yuk kita sama-sama saling membantu, saling memberkati satu sama lain, dan nggak perlu merasa takut kalau kita sedang merasa ada masalah, gitu ya. Dan kita bisa saling membantu satu sama lain. Apapun itu, gitu ya. Entah dalam masalah pernikahan, entah itu dalam masalah agama, entah dalam masalah keyakinan, entah dalam masalah keuangan, entah apapun itu teman-teman. Jadi kita nggak pernah akan merasa kita nggak akan bisa lepas dari namanya pergumulan, gitu ya. Tetapi bagaimana kita didewasakan dengan pergumulan itu sendiri. Oke, itu saja dari saya dan Tuhan memberkati. Thank you.